Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, bertemu kembali dengan saya, Ibu Vivin Sonata di mata kuliah Komputer 1 dengan kode SATS4111 ya. Nah, apa kabar semuanya di sini? Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Nah, ini kita di pertemuan kedua. Oh, saya sampaikan dulu ya bahwa di sesi pertama saya membuat materi, saya sudah upload di pengayaan ya. Saya membuat materi tentang bagaimana cara menginstal R dan R Studio ya. Bisa dilihat nanti dan bisa di-download ya. Step-stepnya diikutkan ya. Mana tahu nanti belum sempat Anda semua melihat tutorial di beberapa sumber, jadi saya sudah berikan di situ ya. Nah, untuk kali ini kita ke materi yang di sesi kedua yaitu data dalam sistem R. Sebetulnya materi ini sudah ada di materi di UT ya, materi inisiasi di UT ya. Tetapi mungkin saya akan memberikan garis besarnya saja. Saya juga mengingatkan bahwa diskusi di sesi pertama juga harus dikerjakan, diskusi di sesi berikutnya juga harus dikerjakan ya. Jangan lupa tenggat waktunya karena nanti akan berakibat nilai Anda akan minim ya, atau nilai Anda tidak akan masuk nilainya karena tidak mengerjakan sesuai due date-nya. Baik, kembali lagi di sini data dalam sistem R ya. Di sini dibahas tentang jenis objek dan operasi dasar aritmatika dalam sistem R. Jadi di sini ada jenis objek, operasi dasar aritmatika. Yang kedua, membaca dan menulis file data dalam R. Membaca sama menulis file datanya dalam R. Dan yang ketiga, membuat data dalam R. Nah, yang pertama kita bahas ini ya, garis besarnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis objek dan operasi dasar aritmatika dalam R. Nah, semua yang ada di objek dalam R itu mempunyai dua atribut ya, yaitu mode dan panjang ya. Mode on gitu ya, biasanya mode ya. Mode adalah jenis atau tipe suatu objek. Biasanya ini modelnya tipe data ya. Ya, suatu objek dapat berupa numerik, karakter numerik kompleks, logik dan seterusnya. Numerik dinyatakan nam, char, kom, log gitu ya, dalam singkatan biasanya seperti itu. Nah, ini hanya sebagai contoh. Anda bisa mendapatkan sumber lain ya untuk jenis-jenis objek dan operasi aritmatika. Jadi belajar itu nggak harus terpaku dari tutornya, dari dosennya, nggak terpaku seperti itu. Jadi belajar itu bisa dari beberapa sumber gitu ya. Itulah nanti bisa kita sharing ya. Kalau mau sharing bisa message ke saya itu ya di menu message ya. Perintah, mode atau kelas dan length digunakan untuk mengetahui jenis dan panjang suatu objeknya. Ini sintaknya ya. Ini adalah barisan-barisan programnya di sini dalam bahasa R. Perintah is integer R digunakan untuk memeriksa apakah ini bertipe integer, apakah ini bertipe numerik ya. Penulisannya seperti ini, kurung siku numerik. Anda tidak perlu juga harus menghafal ini kurung siku enggak ya, ini atau apa ya. Nah, itu dengan mungkin seringnya kita mengetik di R, oh beginilah gitu ya. Misalkan oh begini misalkan. Nah, itu biasanya akan terbiasa gitu ya dengan barisan-barisan sintak program seperti ini. Tapi kalau memang belum terbiasa belajar, misalkan dari sini yang kita ketik coba di sini ada tanda panah X misalkan, tanda panah lagi ke kiri misalkan 5, itu maksud saya ini semua ini silakan Anda coba gitu ya di program R. Jadi akan terbiasa mengetiknya gitu. Nah, seperti ini juga. Nah, ini apa misalkan? Nah, ini bilangan tak terhingga. Ini semuanya kan kode matematik ya. Kalau pemrograman itu tidak akan lepas dengan matematika ya. Biasanya mereka itu memang sintaknya matematika, apalagi kalau kita
kalau saya basicnya di teknik informatika ya di komputer, itu bahasanya banyak ke rumus-rumus matematika ya, memang statistik kan juga seperti itu. Nah, di sini jurusan matematika misalkan, lulus seperti ini, sintaks seperti ini. Nah, ini sintak-sintak bahasa pemrograman ya. Di bahasa pemrograman lainnya juga misalkan di Visual Studio gitu ya, untuk membuat program aplikasi desktop misalkan. Misalkan membuat aplikasi itu kalkulator atau kasir. Nah, sintaknya juga sampai beberapa baris seperti ini. Nah, ini objek ya. Ini objeknya misalkan ada vektor. Kalau di tipe-tipe objek untuk menyimpan data itu namanya data ya. Di sini pasti ada array, vektor, matrik, dan seterusnya. Kemungkinan beberapa mode dalam satu objek. Tidak dan seterusnya. Nah, ini hanya untuk kita ketahui bahwa tipe-tipe objek di dalam penyimpanan data itu seperti ini. Ini vektor. Ini faktor setara dengan vektor namun khusus untuk variabel kategori. Ini array ya. Matrik. Nah, ini matrik seperti ini. Ini matriknya itu kan baris koma kolom, baris koma kolom gitu ya. Nah, ini matrik. Fungsi untuk membaca data ya. Ini yang kedua ya, membaca file data dalam R. Read table, membaca file dalam format table variannya. Ini maksudnya dia jenis-jenisnya ya. Kalau kita membaca data di dalam R. Nah, ini membaca file CSV dengan pemisah fit menggunakan titik koma sebagai decimal point dan koma sebagai decimal point. Nah, ini sintak-sintak seperti ini memang tidak harus dihafal tapi dimengerti, tapi kalau sudah terbiasa mungkin seperti ini ya, harus pakai titik koma dan koma. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, pada contoh ini digunakan data nilai mahasiswa yang disimpan dalam file CSV. Contohnya ya. Ini untuk bahasanya kalau kita ketikkan di dalam program R, menampilkan nilai variabel name. Fungsi write table digunakan untuk menulis suatu objek dalam file. Biasanya suatu frame data, kalau dia statistik itu tidak lepas dari data ya. Makanya kan kalau statistik itu banyak digunakan untuk validasi data ya. Untuk mata kuliah statistik, prodi statistik ini biasanya orang-orangnya untuk banyak ke data ya, untuk memvalidasi data apakah data ini bisa diolah betul enggak, data ini valid enggak, seperti itu. Nah, ini operator digunakan untuk membuat deretan data teratur. Operator mempunyai prioritas tertinggi ya daripada operasi aritmatik. Artinya operasi titik 2 ini akan dikerjakan lebih dulu. Ini contoh ya. Nah, ini contoh tampilan kalau kita mengetikkan di R. Nah, ilustrasi kedua ini udah cukup lengkap ya. Misalkan ini datanya, ingin dibuat data 3 seperti di samping ya. Seperti ini untuk barisan programnya ya, ini data 3. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasilnya pertama yang di sini adalah Excel ya. Nanti kalau sudah diolah daripada di R kepada diolah di R, ini perlakuannya seperti ini. Perlakuan 1, perlakuan 2 ulang. Nah, ini ya. Nah, itu aja dari saya. Silakan membaca, mengamati modul yang ada di UT dan juga sering membaca beberapa referensi ya di berbagai sumber sebagai bahan pembanding. Baik, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.